Si pahit lidah yang mempunyai kebiasaan memakan beras dan bunga kantil. Saya memilih angka kelahiran nomor 22. Wanita cantik kelahiran tanggal 22 pernah 2 kali mati suri dan bisa melihat sosok gaib. Menurut pengakuannya, Nuri ingin menghilangkan kemampuannya dan pernah meminta bantuan seorang dukun. Karma buruk apa yang sering terjadi di hidupnya? Nuri, di sini ada kecenderungan kamu lemas sekali, tendensi untuk Saya sudah berapa kali menghubungi Kak. Karena yang pertama, ini saya cerita dari awal ya. Dulu saya umur 4 tahun saya pernah mati suri. Umur 12 tahun saya pernah mati suri. Aduh. Nuri, ya ampun Nuri. Nuri, bangun sayang, bangun. Ibu kan sudah bilang kamu jangan main dulu, kamu baru sakit. Nafasnya nggak ada, Tante. Nuri, bangun sayang, jangan tinggalin ibu, bangun. Bangun, Nuri. Jadi waktu itu sih saya mati surinya kan, saya sakit kurang lebih hampir 2 bulan. Nggak sadarnya kata ibu saya sih sekitar 1 mingguan lah. Setelah itu baru saya meninggal. Ketika saya seperti mimpi, saya dibawa sama kakek-kakek. Kakek-kakeknya itu pakaiannya putih semua. Pada saat itu taman saya nggak pernah lihat taman seindah itu. Wah, ini gimana? Ini kayak di negeri dongeng. Apa aku jadi putri raja? Kakek siapa? Kakek penunggu tempat ini dan kakek ingin mengajak kamu ke istana. Apa kamu mau? Mau, Kek. Istananya di mana? Ayo. Kupu-kupu itu bagus banget, Kek. Aku boleh pegang nggak? Boleh. Coba saja. Kek, tolongin, Kek! Kek, tolongin! Kek, tolongin! Astagfirullahaladzim, kakinya bergerak. Subhanallah. Ibu, Kamu masih hidup, Nak? lepasin Nuri, Bu. Nafas Nuri sesak, Bu. Nuri. Alhamdulillah. Kok nggak mungkin nih? Kok bisa hidup lagi? Jangan-jangan kita... tenang. Ada apa ini? Nuri yang sudah meninggal jadi setan sekarang Pak Ustadz. Pertama kali saya melihat makhluk gaib ketika saya tidur umur 12 tahun itu, saya seperti kepala saya tuh dibelai gitu. Biasanya ayah saya seperti itu, ini bukan. Pas saya lihat gitu sosoknya menyeramkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Bu, kok para warga ngeliatin Nuri kayak gitu sih, Bu? Apa? Kamu tenang aja. Bagaimana keadaan kamu, Nuri? Baik kok, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Apa yang kamu ingat dan alami waktu kamu dinyatakan meninggal, Nuri?
Nuri nggak tahu Pak Ustadz. Nuri hanya ngelihat negeri yang penuh awan dan banyak hal-hal yang aneh. Pak Ustadz, Iya. mungkin Nuri mengalami mati suri Pak Ustadz? Subhanallah, maha besar Allah. Apa itu? Bapak sama pocong. Kenapa di belakang Bapak ada pocong? Apa aku salah lihat? Bu, itu di belakang Bapak ada pocong, Bu. Nuri, kamu ngomong apa sih? Bapak sudah meninggal. Meninggal, Bu. Tapi itu beneran Bapak, Bu. Nuri bangun, Nuri. Ustazah ini kenapa? Setelah itu sering saya banyak ngeliat-liat makhluk gaib seperti kayak kuntilanak, pocong. Dari saya kecil sampai sekarang. Dari tadi siang kan kamu gak percaya kalau bapak kamu itu sudah meninggal. Tapi kenapa kita harus ke kuburan malam-malam gini, Bu? Udah, kita jalan aja. Kan kamu yang merengek, bapak terus. Nah, ini kuburan bapak kamu. Bapak kamu sudah meninggalkan. Terus yang tadi Nuri lihat siapa dong, Bu? Kamu belum sembuh total. Atau kamu cuma halusinasi saja. Perasaan Nuri nggak enak. Nuri juga merinding, Bu. Balik aja ya, Bu. Aduh Nuri. Ini bukan masalah perasaan gak enak. Kamu cuma kedinginan. Udah deh gak usah mikir macem-macem. Pocong! Bu, pocong, Bu! Bu, pocong! Apa-apaan sih teriak-teriak gak ada pocong. Itu, Bu, ada pocong, Bu! Apa-apa udah diam. Itu, Bu, pocong! Udah diam. Udah. Tuyul! Kok dia bisa ngeliat aku? Kamu ngapain di sini? Mau nyuri duit saya ya? Enggak, Pak. Tapi di situ ada tuyul, Pak. Mana tuyul? Orang nggak ada juga. Kembalikan uang itu. Kalau enggak, aku bakalan bacain doa biar kamu bisa lenyap. Alah, kamu nggak usah bersandiwara. Saya tahu kamu yang nyuri uang saya. Balikin duit saya. Nih, Pak. Saya tahu kamu yang nyuri duit saya. Pakai bilang alasan tuyul lah. Udah kepergok juga. Pak, Nuri nggak mungkin mencuri, Pak. Bu, ada kuntilanak. Nuri, kamu apaan sih? Nggak ada apa-apa. Itu, Bu, kuntilanak, Bu. Udah deh, Bu. Anaknya bawa pergi aja. Maaf ya, Pak. Bu, hantu itu nggak ngejar kita lagi kan, Bu? Nuri nggak ada apa-apa, nggak ada yang ngejar kita. Nuri kok kayak gini, Bu? Suka ngeliat hal-hal yang aneh, Bu. Udah kamu tenang aja, nggak ada apa-apa, kan ada ibu. Bu, tutup pintunya, Bu. Nuri takut, Bu. Hantu Aduh itu balik Nuri, lagi. nggak ada apa-apa, nggak ada hantu. Ayo, Bu, tutup. Ya udah, ibu tutup. Nuri, kamu ibu antar ke orang pintar aja ya, supaya nutup mata batin kamu, biar kamu itu nggak takut-takut lagi. Sekarang kamu istirahat dulu, biar tenang. Sana tidur di kamar kamu. Iya, Bu. Perasaan ada yang pegang pundak aku. Lama-lama aku bisa gila nih kalau kayak gini. Lebih baik aku tidur aja deh. Pukul terus kepalamu, pukul. Nuri nggak mau lagi lihat hal yang serem, Bu. Lepasin Nuri, Bu. Kalau kamu mati, itu semua salah ibu. Gak bisa jagain kamu. Dengerin ibu. Kita pulang ya. Ayo pulang. Enggak, Bu. Lepasin Nuri, Bu. Nuri. Astagfirullahaladzim. Saya udah sering mau bunuh diri dan saya aneh. Pertama kali saya makan kembang itu, saya jalan ambil aja kok enak ya kembangnya. Lama-lama enak, kalau saya lagi kepengen, belilah. Sekalipun jauh di pasar aku beli.
Jadi saya merasa apa ini ada perjanjian di alam gaib antara leluhur sama keluarga dari bapak saya. Nuri, jangan kamu makan kembang kantil itu. Astagfirullahaladzim. Istighfar Nuri. Nuri, Nurhana! Mana? Bu, yang lain juga pada kesurupan. Saya panggil Pak Ustadz ya. Iya, buruan. Yang lainnya bacakan Al-Fatihah. Sampai orang tua keluarga semua marahin, jangan makan kembang, kamu itu musyrik. Ya kepengen aku bilang kan, dibisikin, nggak usah makan kembang, makan aja beras. Makanya saya tuh kepengen nanya sama Kak Roy, yang pertama, kenapa suhu badan saya seperti terbakar. Terus kadang suka ada cataran Kak, saya itu kalau nggak makan beras itu sakit kepala saya. Beras, mana beras? Beras. Beras. Astagfirullahaladzim. Nuri, kamu ngapain makan beras? Ibu beras. Enggak ada, ibu gak akan izinin kamu makan beras. Mana berasnya? Jangan makan beras, Ibu. Ibu, mana berasnya? Kamu jangan makan beras. Hentikan Nuri, stop! Udah kamu duduk. Ibu gak akan izinin kamu makan beras mentah. Beras. Ya udah, kamu makan beras ini. Udah. Saya mau beras yang beraroma pandan. Bukan sembarang beras. Saya merasa di keluarga bapak saya itu meninggalnya pun nggak wajar, gila, stres bertahun-tahun, atau gila hilang, atau mati mendadak seperti itu. Nuri, ikut melayat ke tempat om kamu ya. Ke tempat om, Bu? Enggak. Nuri nggak mau, Bu. Nuri takut. Bukannya om itu meninggal gara-gara dia gila, terus bunuh diri. Iya sih. Tapi kan kita harus menghormati almarhum om kamu. Ya, tapi tetap aja, Bu. Nuri nggak mau. Nuri takut. Ibu itu om, Bu. Ibu itu om. Jangan siapa-siapa, Nuri. Ibu itu ada om. Ibu, aku takut, Bu. Bu, anaknya kenapa? Ya lu kenapa, Bu? Enggak apa-apa, Bu. Ibu itu ada om. Ibu, ayo masuk, Ibu. Ibu. Bu, kenapa sih kok kayak gitu? Mungkin mata batin kamu memang sudah terbuka sehingga kamu bisa melihat alam jin dan alam gaib seperti setan. Mbah, saya mohon tolong tutupin mata batin saya ya, Mbah. Karena saya udah gak sanggup kayak gini lagi, Mbah. Saya mohon. Iya, Mbah. Tolong anak saya ya. Kasihan dia. Ya, saya akan coba menutup mata batin kamu. Mbah, jadi gimana? Mata batin saya udah ketutup? Maaf, saya tidak bisa menutup mata batin kamu. Jadi maksudnya saya bakalan kayak gini terus, Mbah? Nuri, kamu tenang dulu aja. Mbah, tolong bantu anak saya. Saya akan bayar berapapun. Ya,
Baiklah, saya akan coba lagi. Bu, Ibu, aku nggak mau kayak gini terus, Bu. Aku nggak mau kayak gini terus. Ibu, aku nggak mau kayak gini terus, Bu. Aku nggak mau. Nuri, tunggu dulu, Nuri. Ada banyak kejadian near death experience kan, atau mati suri seperti itu memang bisa dijelaskan dengan medis juga dan ilmiah juga, memang ada seperti itu. Dan setelah kejadian itu biasanya orang-orang akan mengalami kejadian fenomena supernatural, bisa ngelihat makhluk halus, bisa ngelihat makhluk astral, lebih sensitif, kemudian perilakunya menjadi lebih aneh dibanding orang biasa. Gak bosan kamu Nuri tiap hari jalan sendirian terus? Emangnya kenapa? Kayak kita dong punya pacar. Pacar kamu mana? Ya terus kalau misalkan aku jomblo, emang kenapa? Toh kalian juga punya cowok tampangnya pas-pasan kayak gitu kok. Kok kalian mau sih? Oh jangan-jangan kalian dipelet nih sama cowok kalian. Nuri jangan sok ya. Bilang aja kamu sirik. Kesian deh. Tahu kita nggak percaya tuh yang namanya pelet. Emang kamu? Pantes aja cowok nggak ada yang nembak kamu. Is kasian. Coba deh, sekarang kalian sadar. Cowok kalian tuh gak seganteng yang kalian lihat. Sadar dong makanya. Kok kamu jadi beda sih? Udah aku nggak mau bonceng sama kamu. Udah pergi sana, pergi. Awas kamu ya. Aku punya ilmu hitam ya? Iya. Dukun nih pasti. Enggak, aku bukan dukun. Kamu dukun. Enggak, aku bukan dukun. Enggak, aku bukan dukun. Aku bukan dukun. Kehidupanku udah gak selayak anak normal biasanya. Aku gak bisa terus-terusan kayak gini. Nuri bangun nah, jangan tinggalin ibu nah. Nuri. Demi Allah. Ibu cuma punya kamu satu-satunya nak. Dengan keluarganya Nuri. Iya dok. Nuri sudah menghembuskan napas terakhir. Dia sudah kehabisan banyak darah. Gak mungkin dok. Tolong selamatkan Nuri dok. Saya gak mungkin kehilangan anak saya. Wah, aku belum pernah ngeliat tempat seindah ini sebelumnya. Kakek itu? Kayaknya aku pernah ngeliat kakek itu deh sebelumnya. Tapi di mana ya? Aku sekarang baru ingat waktu pertama kali aku meninggal ada kakek itu. Apa yang telah terjadi sama aku selama ini, Kek? Kamu sungguh beruntung. Maksud kakek? Kamu adalah orang yang mendapatkan anugerah. Maka jangan pernah lagi untuk melakukan hal-hal yang buruk. Selama ini aku nggak bisa dibully terus-terusan kayak gini. Suatu hari nanti, kamu akan mendapatkan peranmu. Peran? Maksud kakek peran apa ya, Kek? Tapi kan selama ini aku selalu dibully, Kek. Apa nantinya peran aku akan selalu dibully, Kek? Loh, kakek itu mana? Aku akan menemanimu dalam wujud ini. Dan aku akan menjagamu dan menuruti segala perintahmu. Nuri, semoga kamu tenang ya di sana, nak. Maafin ibu, nak. Ibu gak bisa jagain kamu. Bu, nggak mungkin Nuri hidup lagi untuk kedua kalinya. Dan nggak mungkin Nuri mati suri lagi, Bu. Iya, ini aja dia mati bunuh diri dengan menyayat lengannya sendiri. Ibu. Pak, Bapak dengar ada suara kan? Kita nggak dengar suara apa-apa, Bu. Itu benar ada suara, Pak. Dari dalam kuburan Bapak nggak dengar. Mungkin saja Ibu salah dengar, Bu. Enggak, Pak. Saya nggak salah dengar. Mas, bisa minta tolong itu dibuka aja. Itu ada suara Nuri, Pak. Pak Ustadz, tolong, Pak. Ibu. Pak, saya minta tolong dibuka.
Nuri! 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 Dua kali saya melihat Nuri bangkit dari kematian Pak Ustadz. Jangan-jangan dia bukan anak manusia. Sabar Pak, sabar, tenang. Saya yakin yang dialami Nuri saat ini adalah mati suri Pak. Nggak mungkin Pak Ustadz. Ini udah nggak normal. Anak ini dua kali kejadian seperti ini Pak. Sekarang gini aja Pak. Mending kita lemparin aja anak ini Pak. Sabar, jangan, sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu, lebih baik bapak-bapak, ibu-ibu pulang ke rumah masing-masing. Karena saya yakin yang sedang dialami Nuri saat ini adalah salah satu kebesaran Allah. Jadi jangan sampai ada ketiga kali ya. Iya, Jadi takutnya ini menjadi bumerang buat kamu. Jadi apapun yang kamu kerjakan tidak lurus, tidak berkah. Jadi karena karma buruk yang dihasilkan dari si pahit tidak. Mulai sekarang kamu harus bisa menerima apapun kekurangan dan kelebihan kamu ya. Ngapain lagi kamu di sini? Warga di sini tidak ada yang suka sama kamu lagi. Biasanya penganut ilmu hitam itu butuh tumbal. Betul, dia betul. Tenang, bapak-bapak, ibu-ibu tenang. Jangan tersulut emosi. Sabar bapak-bapak, ibu-ibu sabar. Cukup! Kalian semua kenapa sih nyalahin aku? Ini semua bukan kehendak aku. Kalau misalkan aku bisa milih, aku lebih baik mati. Alah, nggak usah banyak bersandiwara kamu. Kami semua udah nggak percaya lagi sama kamu. Pergi kamu dari sini. Sabar. Sabar bapak-bapak, ibu-ibu sabar. Pak Ustadz jangan belain dia terus dong. Jangan membuat posisi Nuri semakin tersudut. Ya udah Pak Ustadz, nggak apa-apa. Biarin aja mereka ngomong apa. Saya yakin anak saya nggak seperti itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, tadi pas aku meninggal, aku ketemu sama kakek-kakek, Bu. Terus dia bilang, aku disuruh lanjutin kehidupan aku. Iya, maksud kakek-kakek itu pasti tidak ingin lihat ibu bersedih. Sekarang kamu istirahat aja, nggak usah dipikirin macam-macam. Kau pasti lapar kan? Ibu ambilin makanan ya. Iya, Bu. Ini pasti Ayah. Karena cara tangan Ayah merangkul aku sama persis. Aku tidak akan berbuat jahat atau menyakitimu. Siapa kamu? Kau masih ingat dengan kakek yang kau temui di negeri awan? Akulah kakek itu. Gak mungkin! Pergi kamu! Pergi! Ibu! Ibu! Pergi! 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 Nuri! Woi! Malam teriak-teriak aja, mengganggu orang tidur. Ayo kita timbungin aja rumahnya pakai batu. Ayo! Ibu, itu ada apa Bu di luar merah kayak gitu? Ibu, ibu, lepasin anak saya. Lepasin Nuri. Aku ngerasa ini halusinasi, delusi atau gangguan jiwa. Enggak, bukan gangguan jiwa. Tapi karena memang kamu lingkungannya inner circle-nya kecil dan nggak punya banyak terlampau banyak bergaul dengan banyak orang, jadi tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang banyak. Jadinya halusinasi. Kamu punya ilmu hitam, cepat harus pergi dari kamu ini. Oh, udah kita gantung aja. Gantung aja, gantung.
Astagfirullahaladzim. Wah, pasti dia punya ilmu hitam tuh. Saya tuh. Enggak. Ini semua bukan salah saya. Ini semua karena kalian. Karena kalian jahat. Stop. Kalau kalian kayak gini terus sama saya, siap-siap aja. Kampung ini pasti bakalan terbakar. Ibu. Aku sudah menuruti kemauanmu, Nuri. Kampung ini sudah terbakar. Bu, kita harus pergi Bu dari kampung ini. Aku nggak suka tinggal di sini. Bu, kita harus keluar dari kampung ini ya Bu. Bu, sini baju udah aku masukin sini ya Bu. Ya sudah, kita berangkat sekarang. Mau mati ya? Enggak yang mau mati. Astagfirullahaladzim. Ibu, setiap perkataan yang aku ucap pasti akan langsung terjadi. Karena sekarang kamu jadi si pahit lidah. Apa mungkin karena kematian aku yang kedua kalinya ya, Bu? Kayak ada yang ngikutin. Mudah-mudahan aja aku nggak ngeliat yang macam-macam. Ngapain kamu ngomong sama Nisan? Dasar bau kuburan. Kamu tuh yang bawa kuburan. Oh, dibilangin malah ngoceh, ngomel mulu. Ini udah 2 kali kejadian. Iya, Jadi dan- jangan sampai ada ketiga kali ya. Iya, karena Jadi takutnya menjadi bumerang buat kamu. Jadi apapun yang kamu kerjakan tidak lurus, tidak berkah. Jadi karena karma buruk yang dihasilkan dari si pahit lidah. Bu, ini ada apa ya? Ada yang meninggal. Meninggal? Iya. Meninggal kenapa? Meninggalnya aneh. Di kuburan lagi. Kuburan? Aku telah melaksanakan tugas yang kau berikan. Tugas apa? Tugas untuk membunuh orang itu. Kau semalam sendiri telah bersumpah dengan mulutmu bahwa orang yang bau kuburan itu akan mati. Astaga, ya ampun. Perintahmu adalah titah bagiku. Aku nggak mau. Kamu terus-menerus menghantui aku. Itu sudah menjadi kewajibanmu. Karena kau telah meninggal sebanyak 2 kali. Gimana cara bilangnya ya? Duh, keras kepala juga nih makhluk. Ada yang ingin kau katakan? Nggak ada. Kamu siapa? Tiba-tiba seenaknya naruh barang di sini. Nama gue Helen, bukan Ya bodo amat, aku nggak peduli. Lagian siapa suruh kamu naruh barang seenaknya di sini? Ini kan kamar aku. Iya, gue ini sekarang udah jadi saudara tiri lo, jadi gue tinggal di sini. Nggak mungkin. Ibu! Bu! Ibu! Ibu! Kamu kenapa sih teriak-teriak? Itu cewek siapa sih? Main masukin barangnya aja ke kamar. Oh, ini
Ini namanya Helen. Dia saudara tiri kamu. Apa yang harus kulakukan kepada Helen? Nggak usah. Kamu kenapa sih? Nggak apa-apa kok, Bu. Aku nggak apa-apa. Awas dong, gue mau tiduran nih. Loh, kenapa gue yang harus minggir? Ini tuh tempat gue, tau nggak? Ya iya, tapi sekarang udah milik gue. Udah lu awas mendingan. Iya apaan sih? Lo aja yang kesini. Ini tempat gue dari awal. Apaan sih? Iya, lo aja yang awas. Apaan sih? Ih! Lihat nih Pak, kelakuannya Nuri nih Pak. Lihat dia sakit. Astagfirullahaladzim. Ini semua gara-gara Nuri, anak ibu. Sakit. Nuri! Nuri! Sini! Kamu ngapain Helen sampai kayak gitu? Kamu itu harusnya jadi saudara sama dia, rukun. Tapi Nuri nggak sengaja ngelakuin itu, Bu. Nggak sengaja gimana? Itu buktinya Helen kepalanya memar. Kamu terus-menerus membela anakmu itu. Nanti sampai kapanpun dia terus melakukan kesalahan, dia merasa benar. Ibu lempar Nuri, Bu. Ibu udah gak sayang lagi sama Nuri. Ibu lebih membela Helen daripada aku. Ibu jahat. Ibu nggak sengaja. Ibu jahat, Nuri. Nuri. Mas, Nuri melakukan hal tersebut pasti karena alasan yang jelas. Maksud kamu apa? Ngomong yang jelas. Iya, Nuri melakukan hal tersebut pasti karena alasan yang jelas. Helen melakukan apa gitu? Oh, jadi kamu secara tidak langsung menuduh Helen melakukan yang tidak pantas begitu? Bukan begitu maksudku, Mas. Maksudku Nuri melakukan hal tersebut karena alasan yang kuat. Sudahlah. Malas aku bicara sama kamu. Kamu bela terus anak kamu itu. Aku bela di mana sih, Mas? Kamu tadi kan lihat sendiri aku sampai menampar Nuri. Dan sekarang aku menyesal melakukan hal tersebut. Besok aku akan panggil orang pintar untuk menyembuhkan anakmu itu. Kau harus membalas Helen karena dia sudah tidak berbuat adil kepadamu. Enggak. Demi ibu, aku nggak akan balas dendam. Aku nggak mau bikin ibu sedih. Kau harus punya identitas sendiri. Jangan biarkan hidupmu disetiru oleh orang lain. Udah cukup. Aku banyak bikin orang menderita karena ucapan aku. Sekarang, aku nggak mau ngelakuin hal itu lagi. Saya orangnya digodain, saya nggak geeran. Karena saya bilang, nggak semua single parent tuh murahan. Single parent murahan? Ini udah 2 kali kejadian. Iya. Jadi jangan sampai ada ketiga kali ya. Hei. Ayolah. Iya, apaan sih, lepasin? Cantik-cantik malam-malam sendirian gak bagus tau. Mendingan abang temenin ya. Ih, apaan sih, lepasin banget. Menderitalah kau. Heh, lu tuh punya mata gak sih? Lagian lu tuh kayak dikejar-kejar serigala, tau gak sih lu? Ternyata selain lu aneh itu, lu tuh cewek gak laku. Jaga ya omongan kamu. Kamu kenapa sih selalu aja nyari masalah sama aku? Justru lu itu masalahnya. Maksud kamu apa sih, Helen? Ya iya, gue punya saudara tiri kayak lo. Itu masalah terbesar yang harus gue hadapin. Jangan! Pergi kamu! Apa sih? Heh, dengerin ya. Sampai kapanpun, gue gak akan terima lo jadi saudara tiri gue. Itu kan ibu ya sama Nuri. Serius banget ngomongnya. Ngomongin apa ya? Bu, Nuri nggak mau diusir lagi Bu dari kampung ini. Nuri juga pengen banget bebas dari jin itu, Bu. Jin? Lima bulan kemarin saya sudah
berobat ke orang bisa sampai 3 kali. Yang pertama itu saya datengin dia nggak sanggup. Dia bilang gini, kamu itu dasarnya dari keturunan, mau ditutup pun sekalipun itu nggak akan bisa. Saya cuma minta mata saya biar ditutup. Yang pertama, kalaupun bisa paling berapa bulan. Setelah itu kembali lagi. Roh jahat yang ada di tubuh Nuri sudah berhasil keluar. Nuri? Sekarang Nuri udah gak bisa lagi lihat makhluk gaib. Alhamdulillah. Nuri, kenalin, ini Pak Dharma yang menyembuhkan kamu. Kenapa aku baru sadar ya sama ketampanan paranormal ini? Padahal kan dari tadi aku udah ngeliat. Apa karena mata batin aku udah ditutup ya sama dia? Makanya pandangan aku lebih terang dan bisa melihat hal normal lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana suami? Suami Mbak? Saya nggak tahu. Kok banyak? Jangan belaga bego. Siapa yang izinin nikah lagi? Mas, jadi ini istri kamu, Mas? Iya Nuri, ini istri tua saya. Istri tua? Udah, pulang aja sekarang. Mas jangan tinggalin aku, Mas. Aku mohon, Mas. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Sebentar lagi kita udah pengen punya anak, Mas. Mas! Kenapa aku ada di kuburan? Kamu harus kuat ya Nuri. Ayo tarik nafas. Ayo tarik nafas Nuri. 1, 2. Kamu harus kuat. Alhamdulillah Bu. Udah lahir Bu. Saya punya anak ya, anak saya itu keluar masuk rumah sakit, dirawat di rumah sakit sekitar 2 bulan, hampir 3 bulan lah. Kata dokter, Dela sakit apa? Nuri juga bingung, Bu. Pas tadi dokter periksa Dela, dokter bilang Dela nggak ada penyakit dalam apapun. Apa penyakit Dela ini ada hubungannya sama hal gaib ya? Asal kau tahu saja, anakmu akan terus sakit-sakitan karena kau dulu mencoba menjauhiku. Pergi! Pergi kamu, pergi! 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 Dela sakit karena gangguan makhluk jin. Tapi Pak, Dela masih bisa disembuhkan kan Pak dari gangguan jin itu? Akan saya coba. Percuma saja kau minta bantuan pada paranormal. Jangan sakitin dia! Saya mau lepasin, mau bantuin anak saya. Lepasin! Dela, ayo kita pulang sayang. Ayo. Nuri boleh minjem uang nggak Bu? Buat biaya pengobatannya Dela.
Siapa tahu di rumah sakit lain bisa tahu penyakitnya Dela yang sebenarnya. Nuri, kalau ibu itu masih punya simpanan, pasti ibu kasihin ke kamu. Tapi sekarang ibu sudah nggak punya simpanan lagi. Bu, kamu kan bisa pinjam sama Helen. Apa iya Helen mau minjemin uang buat berobat Dela? Perlakuan Helen sama aku aja selama ini acuh nggak acuh. Apalagi sama Dela anak aku. Ketika dia pulang, dibilang, saya anaknya sakit lagi, iya. Iya, anak lu penyakitan, gak kayak gue mah sehat, gak pernah sakit. Namanya saya kan single parent ya Kak. Mungkin adik saya bercanda. Terus aku bilang, iya lo gak pernah sakit, sekali sakit lo mati. Aduh, ya ampun, hidup kok gak maju-maju. Lihat dong gue, udah cantik, modis, sukses lagi jadi sekretaris. Emang nggak lo ngiloin kardus bekas? Helen, aku boleh minjem uang nggak sama kamu buat pengobatannya Dela? Minjem uang? Anak lu tuh penyakitan banget ya, nyusahin banget. Kayak lu dulu penyakitan. Lihat dong gue, sehat terus. Aku tahu kamu memang selalu sehat. Tapi sekalinya kamu sakit, aku sumpahin kamu langsung mati. Lu tuh ya, suka nyompain orang mulu. Sial gue deket-deket lu. Helen, kamu gak apa-apa kan? Ayo aku bantuin bangun. Aduh. Iya, diam lo, gak usah so baik sama gue. Gak apa-apa kan? Kamu gak apa-apa kan? Astagfirullahaladzim, Helen! Helen, kamu makan ya. Kamu udah seminggu gak makan. Kamu kan juga perlu tenaga, ya? Helen, kamu kenapa sih? Ini semua gara-gara sumpah serapah kamu. Lihat ini. Kamu lihat. Gara-gara aku kecelakaan, kaki aku lumpuh. Sekarang apa kaki aku busuk? Dokter bilang aku harus diamputasi. Helen, aku minta maaf. Tapi aku gak pernah punya niatan sejelek itu sama kamu. Seburuk itu sama kamu, aku gak pernah punya niatan kayak gitu. Daripada kaki aku diamputasi, mendingan aku pergi dari sini. Helen, aku mohon jangan Helen. Helen, hati-hati Helen. Helen, jangan. Helen, kamu kenapa? Helen, kamu kenapa? Helen, sadar Helen. Dok, adik saya nggak apa-apa kan dok? Maaf, saudari Helen sudah meninggal dunia. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin kan dok? Helen, bangun Helen. Ini nggak mungkin. Oke, baik. Saya ingin kamu melakukan banyak karma baik di sini karena saya ngelihat juga faktor ekonomi kamu sangat baik sekali dan banyak orang yang masih kekurangan. Kalau kamu misalnya lagi mau pergi kemana, kamu stok beras di rumah lalu kemudian ambil 2-3 kantong, kemudian kamu masukin ke dalam kendaraan online, kemudian kamu buka kaca, ada rezeki buat anak-anak di jalanan. Alhamdulillah, akhirnya banyak juga yang pesan. Nah, ini buat kamu. Ini amplopnya. Kasih. Sama-sama sayang. Terkadang sesuatu yang berbeda dari orang lain bisa kita jadikan kekurangan ataupun kelebihan. Dulu,
Kemampuan yang saya miliki, saya jadikan kekurangan. Tapi sekarang, kemampuan itu saya jadikan kelebihan. Karena dengan kemampuan itu, saya lebih bisa menjaga diri saya dan menjaga anak saya. Agar tidak bisa mendekati tempat-tempat yang banyak makhluk gaibnya. Apapun yang dimiliki oleh kalian, kekurangan ataupun kelebihan, yakinlah itu yang terbaik yang diberikan oleh Tuhan untuk kita.